Terima kasih Pak Menko, bahwa ada beberapa variabel yang menyebabkan kasus ini meningkat, terutama menjelang sesudah Lebaran ini. Sesudah Lebaran ini maka yang tidak bisa dilihat adalah adanya eksternal faktor dan adanya endogen faktor. Eksogen faktor berkaitan dengan mobilisasi penduduk yang ada. Mobilisasi penduduk ini diperkirakan akan mencapai peningkatannya pada minggu-minggu ini. Kita bisa melihat bahwa pada 4 hari terakhir, maka kasus peningkatan kasus baru itu mencapai di atas 5.000. Ini menunjukkan bahwa mobilisasi yang terjadi pasca Lebaran dan Ramadan itu sudah mulai terlihat minggu ini. Jadi kalkulasi prediksi yang kita lakukan mungkin akan mencapai peningkatannya sampai pertengahan Juni yang akan datang. Itu dari faktor eksogen. Kemudian dari faktor endogen, kami sudah melakukan identifikasi beberapa mutasi baru yang kita kenal sebagai variant of concern. Variant of concern ini adalah variant of concern mutasi yang berasal dari India, mutasi of concern varian yang berasal dari Afrika, dan mutasi of concern varian yang berasal dari Inggris. Secara keseluruhan kami sudah mendapatkan 54 kasus. 54 kasus ini menyebar, 35 diantaranya adalah varian kasus yang berasal dari migran, dari luar Indonesia. Dan 19 kasus berasal dari variasi yang berasal dari Indonesia. Jadi sudah ada kontak internal, sudah ada penyebaran secara internal dari varian of concern tersebut. Kombinasi antara faktor eksternal berupa mobilisasi dan faktor endogen berupa mutasi dari virus menyebabkan kasus ini akan meningkat beberapa saat ke depan. Kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan berkenaan dengan hal tersebut. Kita terus menjaga supaya stabilitas dan ekonomi tetap berjalan dengan baik. Maka dengan itu kita melakukan beberapa keseimbangan antara protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang ingin saya tegaskan lagi bahwa vaksinasi juga tetap akan dilaksanakan. Vaksinasi yang sekarang ini pasca Lebaran itu akan kita tingkatkan. Kita pernah mencapai 500.000 suntikan per hari. Mudah-mudahan kita bisa mencapai 1 juta suntikan per hari pada dalam waktu yang dekat ini dengan berbagai macam upaya. Salah satunya adalah menyederhanakan meja vaksinasi yang tadinya 4 meja menjadi 2 meja. Kemudian adanya bantuan dari vaksinasi gotong royong yang sudah dimulai beberapa waktu lalu. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memulai tahap ketiga vaksinasi, yaitu vaksinasi untuk masyarakat umum di daerah rentan. Dari berbagai macam kombinasi tersebut kita akan menghadapi secara optimis bahwa pandemi ini akan kita atasi dengan baik. Terima kasih. Silakan.